Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kasih sayang Allah jualah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun bertatap muka. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat muslimah, hadir lagi live muslimah bercerita di fanpage muslimah Serumpun Sebalai edisi Rabu tanggal 18 November tahun 2020. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam menjaga nyawa manusia. Nah, untuk itu mengingatkan kepada sahabat muslimah semua di sini, jangan lupa senantiasa untuk like live ini, kemudian men-share seluas-luasnya kepada sahabat teman. Silakan di-tag satu persatu, kemudian silakan memberikan komentarnya, baik itu pertanyaan. Nanti akan kita baca satu persatu. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir di tengah-tengah kita Ustazah Siti Nafsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah pada malam hari ini, Ustazah? Iya, alhamdulillah baik Mbak Tri. Mbak Tri sehat ya? Alhamdulillah Ustazah. Semoga tidak terjadi kendala apa-apa ya Ustazah, karena mengingat cuaca pada malam hari ini luar biasa sekali gitu. Kita berdoa semoga Allah mengangkat ya penyakit yang ada di dunia ini, terutama penyakit COVID-19, dan kita doakan sahabat muslimah yang sakit senantiasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustazah, karena pada malam hari ini kita akan membahas tema bagaimana Islam menjaga nyawa manusia. Mungkin baru-baru ini khususnya di Bangka Belitung ya, di Pangkal Pinang, dan ini bukan menjadi satu fenomena yang baru, Ustazah, mungkin sudah sering terjadi baik itu di Bangka Belitung maupun di daerah yang lain gitu ya. Karena apa? Ini berbicara tentang nyawa, adanya kasus baik itu pembunuhan, kemudian bunuh diri gitu. Betapa nyawa Islam itu sangat berharga gitu. Karena memang di kehidupan yang yang itu tidak menggunakan aturan Allah, memisahkan agama dari kehidupan manusia, maka kasus pembunuhan maupun bunuh diri ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini sangat sangat ngeri dan sadis nih Ustazah. Karena apa? Dua fase ini cukup menggambarkan ya tentang kasus pembunuhan yang terjadi gitu. Di Pangkal Pinang ditemukannya nih jenazah seorang perempuan ya, yang itu terbungkus di dalam karung, di mana ditemukan di salah satu penginapan yang ada di Pangkal Pinang. Nah, kira-kira nih Ustazah, bagaimana Islam memandang tentang hal yang demikian nih Ustazah? Tafadhol Ustazah. Ya, baik, jazakillah khair untuk Mbak Tri ya. Saya sapa dulu ya audiens kita pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan sahabat muslimah ya semua dalam keadaan yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat muslimah Serumpun Sebalai ya di manapun berada ya, dan dengan kondisi apapun kita saat ini, semoga Allah meridhoi setiap upaya kita untuk melakukan tafakuh fiddin ya. Salah satunya tetap menyempatkan diri ya menghadiri sebuah majelis ilmu ya pada malam hari ini. Semoga ini menjadi keberkahan ya yang akan kita dapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dengan kondisi yang saat ini sedang kita alami ya, mudah-mudahan terutama untuk di pusat kota ini ya Mbak Tri ya, dan daerah sekitarnya ya, dengan kendala cuaca, mudah-mudahan ini juga tidak menyurutkan langkah kita ya untuk bersemangat ya menghadiri majelis ilmu walaupun via online ya, masih ya di masa pandemi ini ya.
Ya, mudah-mudahan tetap bersemangat ya dan sampai akhir nanti ya majelis ini berjalan dengan baik insyaallah ya. Ya, baik iya ya Mbak Tri ketika kemarin juga ya ada sebuah kabar yang cukup menggemparkan kita ya terkait dengan adanya beberapa hal ya yang terjadi ya dan ini terkait dengan permasalahan penghilangan nyawa ya seorang manusia. Dan kita juga mencatat ya dalam 1 pekan terakhir kemarin ya dari beberapa informasi yang juga kita himpun ya ini cukup membuat hati kita pilu ya Mbak Tri cukup membuat hati kita itu serasa sangat sedih begitu ya ketika melihat bahwa betapa ya semua ini menunjukkan ya seolah-olah memang nyawa ya manusia hari ini terasa begitu murah begitu ya. Nah, kenapa? Ya tadi ya ketika dalam 1 pekan ya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu digemparkan dengan tiga kejadian apa namanya yang membuat hati kita itu tadi ya cukup teriris begitu ya dengan adanya kasus bunuh diri ya kemudian disusul ya beberapa hari kemudian ya di hari yang sama ya di 2 tempat di 2 kabupaten kota yang berbeda ya ditemukan 1 kasus ya bunuh diri juga ya dan satu lagi yang tadi Mbak Tri sampaikan begitu ya kasus pembunuhan yang sampai hari ini belum belum ada ujungnya ya Mbak Tri ya. Sepertinya belum 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 ada apa namanya penyelesaian ya sampai akhir begitu ya terkait dengan pelaku dan juga hasil otopsi begitu ya. Heeh. Iya, Ustazah. Heeh. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup apa namanya seharusnya ya membuat kita bersama merenungi ya. Yang tadi saya sampaikan betapa seolah-olah ya nyawa manusia itu tidak ada artinya begitu ya Mbak Tri ya. Padahal kan seharusnya ya ketika kita memandang ya persoalan nyawa ya ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga ya di dalam kehidupan ya. Apakah itu nanti ketika kita berbicara ya subjeknya adalah manusia atau ya makhluk Allah yang lain ya. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita melihat ya dari sisi bagaimana ya tadi kalau ditanya bagaimana Islam memandang hal ini ya. Nah, Islam sesungguhnya ya sangat memperhatikan ya persoalan nyawa ini ya Mbak Tri ya. Nah, sehingga wajar saja ya ketika kemudian kita menggunakan ya perspektif Islam nantinya untuk ya memandang persoalan yang tadi terjadi di Bangka Belitung dan saya juga yakin ya para sahabat muslimah yang hadir ya dalam majelis ilmu ini juga tidak kering informasi begitu ya untuk menangkap beberapa fenomena yang juga terjadi ya di berbagai daerah yang lain ya terkait dengan kasus pembunuhan begitu ya kasus bunuh diri ya bahkan bukan hanya di daerah yang lain dalam skala nasional tetapi juga dalam skala global begitu ya di negara-negara yang lain bahkan apa namanya saking konvensionalnya seperti yang Mbak Tri sampaikan tadi gitu ya nah dan maraknya kita juga sudah sering kali mendengar begitu ya bahwa ada negara yang bahkan mereka ya itu menjadi negara yang menjadikan ya bukan menjadikan tapi kasus ya apa namanya bunuh diri ya itu menjadi sesuatu yang sangat marak ya terjadi gitu. Nah, dengan hitungan angka yang tidak sedikit gitu ya. Nah, maka ini memang menjadi sesuatu yang sangat akut ya, yang apa namanya jika kita memandang persoalan ini dengan menggunakan perspektif Islam begitu. Ya. Nah, karena memang tadi ya yang saya sampaikan bahwa ya Islam ya itu memandang nyawa ya sebagai sesuatu yang sangat-sangat diberikan perhatian yang besar begitu Mbak Tri ya kita memahami bahwa ya kesempurnaan Islam ya dengan syariah ya yang dimilikinya gitu yang kita pahami bahwa syariah Islam itu tentu saja ya
bukan merupakan rekayasa manusia begitu ya, tetapi dia adalah sebuah aturan ya yang dititahkan oleh Allah ya, Rabb penggenggam langit dan bumi ya. Sudah barang tentu bahwa syariat Islam ya dengan kesempurnaannya tadi ya memberikan ya sebuah perhatian bagaimana ya syariat Islam sangat memelihara nyawa ya. Dalam konteks ini ya subjeknya adalah manusia begitu ya. Nah, kita bisa melihat ya di dalam Islam ya Mbak Tri, nyawa ya seseorang ya apalagi nyawa ya banyak orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kasus ini kan banyak ya terjadi, bahkan kita bisa katakan tadi fenomena begitu ya. Nah, kayak wabah juga ya, seperti itu ya, di tengah-tengah, wabah pandemi ini lebih-lebih kan, kasus, pembunuhan, kasus bunuh diri ini juga sepertinya menjadi sesuatu yang semakin masif ya, Mbak Tri ya, terjadi. Ya di tengah-tengah, apa namanya, kehidupan masyarakat kita ya hari ini sepertinya. Nah, maka, ini berbeda begitu ya. Nah, betapa ya nyawa ya di dalam Islam itu sebetulnya berada dalam posisi yang sangat dimuliakan dan kemudian juga dia dijunjung tinggi. Nah, sampai di dalam Islam ya digambarkan bahwa menghilangkan satu nyawa manusia ya, itu ya Mbak Tri bisa disamakan, dengan membunuh seluruh manusia, gitu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan ya penjelasan ataupun firman Allah terkait hal ini ya. Salah satunya termaktub di dalam Quran surat Al-Maidah ya ayat 32 ya. Ketika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim man qatala nafsan bighairi nafsi au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Jadi di sana Allah menggambarkan barang siapa ya yang membunuh seorang manusia dan itu bukan karena orang itu membunuh orang lain gitu ya atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi begitu ya, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya ya. Subhanallah ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi ya pada lanjutan ayatnya waman ahyaha faka'annama ahyan nas jami'an gitu. Ya, sebaliknya barang siapa yang kemudian dia memelihara kehidupan seorang manusia ya Mbak Tri dan sahabat muslimah semuanya, maka dikatakan ya seolah-olah ya dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Nah, ini sebetulnya sudah cukup ya menggambarkan kepada kita betapa Islam sangat memperhatikan keberadaan nyawa ya, terutama nyawa manusia gitu. Ya, dengan penggambaran ayat tadi, satu orang saja yang dibunuh tanpa ada hak, artinya tanpa ada hal-hal yang kemudian dibenarkan oleh syariat Islam, maka kita itu seolah-olah ya membunuh seluruh ya isu dunia. Dan sebaliknya jika kita memelihara satu nyawa itu seperti kita memelihara seluruh begitu ya apa namanya kehidupan manusia. Nah, lalu kemudian ya ayat ini ya Mbak Tri dan sahabat muslimah juga dikuatkan ya dengan sebuah hadis ya yang dikeluarkan ya ataupun diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi ya. Ketika kemudian ya Rasulullah SAW bersabda ya yang artinya ya sungguh ya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Sahabat, kita bisa membayangkan dunia ini tidak sempit ya. Dunia ini tidaklah apa namanya bukan ruang yang kemudian seperti apa seluas daun kelor begitu ya, yang begitu kecil begitu. Nah, tetapi kita bisa mengihsas ya, melihat bahwa betapa besarnya dunia, tetapi kemudian ya di dalam hadis ini kita bisa melihat bahwa tadi lenyapnya dunia ya itu bahkan dikatakan ya dia lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Begitu. Nah, maka dalam konteks beberapa kejadian yang terjadi, peristiwa pembunuhan ataupun bunuh diri ya yang terjadi, kita bisa melihat tidak sedikit ya kaum muslimin yang kemudian mengalami hal tersebut. Apakah dia dibunuh ataupun dia apa namanya melakukan sebuah apa namanya aktivitas bunuh diri, begitu ya. Nah, maka dari sini ya
sahabat, sebetulnya kita bisa melihat ya bahwa memang bagaimana ya perlindungan dan pemeliharaan syariah Islam ya atas nyawa manusia ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, bahkan eh, di dalam sebuah kehidupan ya yang menggunakan syariat Islam secara totalitas ya, dibuatlah sebuah hukum begitu ya. Agar semua ini bisa terjaga dengan baik. Kita mungkin bisa mengenal ya ada sebuah hukum yang diberlakukan kisos misalnya ya atau diat begitu ya Mbak Tri. Nah, ini semua sebetulnya ya disediakan oleh Islam dan menunjukkan betapa Islam sangat serius di dalam memperhatikan persoalan nyawa manusia begitu ya. Nah, bahkan ya, hal yang lain juga selain tadi ya adanya kisos dan diat ya terhadap, apa namanya, perampasan begitu ya ataupun penghilangan hak, nyawa ya seorang manusia, ada juga, sebuah pengharuman begitu ya para sahabat ya, terhadap segala hal yang bisa membahayakan dan mengancam jiwa manusia. Nah, dalam konteks ini nantinya kita bisa melihat bahwa ya salah satunya aktivitas bunuh diri itu juga adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dalam Islam begitu ya. Nah, dan ini ya dikuatkan dengan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad ya yang berbunyi ya la tarara wala dirara ya tidak boleh atau haram ya membahayakan diri sendiri maupun ya orang lain. Nah, maka ini sudah cukup menguatkan kita ya bagaimana seharusnya kita memandang ataupun memiliki perspektif yang benar ya berdasarkan kepada Islam untuk melihat ya berbagai kasus ataupun fenomena yang terjadi tadi ya Mbak Tri ya di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, dan ya satu lagi Mbak Tri ya Masya Allah ya di dalam Islam ternyata ya persoalan nyawa ini ya ternyata tidak hanya cukup ya dilindungi hanya dari apa namanya, persoalan nyawa manusia semata. Bahkan ya, eee, siapapun ya yang memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab di dalam kehidupan, bernegara begitu ya, dia sebagai seorang pengatur ataupun periayah ya kehidupan rakyatnya. Nah, dan di dalam ya pengaturan kehidupan rakyatnya tentu ya, bukan hanya manusia saja ya yang perlu untuk diurus. Nah, maka dalam konteks ini ya Islam ya juga menggariskan ya dalam persoalan ini bagaimana termasuk nyawa binatang ya. Itu juga adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan di dalam Islam ya. Sahabat dari sini sebetulnya kita bisa mengambil sebuah apa ya gambaran begitu ya. Jangankan nyawa manusia gitu ya. Nah, nyawa binatang saja itu sangat diperhatikan di dalam Islam gitu ya. Nah, kita bisa melihat misalnya ya contohnya, ya, ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, pada suatu ketika, ya, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah berkata, ya, jika ada seorang unta, ya, seekor, maaf ya, jika ada seekor unta mati, ya, karena disia-siakan karena tidak terurus, ya, maka Khalifah Umar mengatakan, aku takut, ya, Allah akan memintai pertanggungjawaban kepadaku karena hal itu. Nah, kenapa? Ya, karena memang unta tersebut berada di wilayah kekuasaan ya yang berada di dalam pertanggungjawabannya Umar gitu ya. Nah, dan kemudian ya Khalifah Umar pun akan sangat khawatir ya pada saat itu. Ya kenapa? Jika seandainya onta ini mati sia-sia ya karena kelaparan, kemudian dia tertabrak kendaraan atau terjerembab di jalanan yang apa namanya, disebabkan oleh adanya fasilitas yang sangat buruk, maka Khalifah Umar pada saat itu sangat khawatir ya bahwa Allah nanti akan memintai pertanggungjawabannya ya di yaumul qiyamah. Nah, di mahkamah Allah yang tidak mungkin bisa terelakkan oleh siapapun ya sekalipun dia adalah seorang khalifah begitu. Nah, masya Allah ya sahabat semua ya ini menjadi sebuah gambaran ya kepada kita betapa ya Islam sangat memperhatikan persoalan nyawa ini. Bahkan ya bukan hanya sekedar nyawa manusia ya Mbak Tria tapi juga nyawa binatang. Kenapa? Karena
di dalam Islam ya kita memahami ya kehidupan ini tidak sampai di sini saja, nanti akan ada mahkamah yang begitu besar yang sekali lagi ya itu tidak mampu untuk dielakkan oleh siapapun. Begitu ya Mbak Tri? Iya, terima kasih Ustazah. Jangan Ya. lupa kepada sahabat muslimah untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaannya, dan silahkan di-like dan disebarkan seluas-luasnya kepada teman maupun keluarga gitu. Nah, artinya bagi sahabat muslimah yang bisa jadi baru bergabung gitu, kita mengingatkan bahwa sesungguhnya apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Siti Nafsiyah tadi, sesungguhnya persoalan darah, persoalan nyawa itu adalah persoalan yang bukan perkara yang remeh-temeh ya Ustazah, dan bahkan Betul. di sini Allah juga menyampaikan gitu tentang banyaknya ancaman gitu ketika memang berbicara tentang nyawa ataupun darah ini gitu, dan bahkan sesungguhnya apalagi ini berbicara tentang nyawa seorang kaum muslimin. Tadi Ustazah sudah menyebutkan ya, bahkan hancurnya dunia sekalipun itu masih lebih ringan ya Ustazah dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang muslim khususnya. Nah, Iya, betul. ini sudah ada nih Ustazah pertanyaan dari sahabat muslimah kita, pemilik akun bernama Khairu Ummah. Iya. Ustazah, saya prihatin dan sedih sekali. Ada begitu banyak kasus pembunuhan dan bunuh diri setiap membaca berita. Nah, sebenarnya nih Ustazah, apa faktor yang menyebabkan maraknya kasus penghilangan nyawa ini? Berbicara tentang faktor nih Ustazah. Iya. Apa ada Ustazah? Iya, heeh. Ya, tentu kita pada akhirnya akan berpikir tentang hal ini ya, gitu. Kenapa kok bisa, gitu ya. Nah, bahkan kan ini juga tadi ya yang saya gambarkan tidak hanya terjadi di wilayah kita, gitu ya, di daerah kita saja di Bangka Belitung, tapi di daerah-daerah lain ya secara nasional ini silih berganti ya. Ketika kemudian kita melihat pemberitaan di media itu rasanya nggak henti-henti ya Mbak Tri ya, mengeluskan dada Iya, itu nggak Ustazah. ada habisnya begitu ya. Nah, apalagi di negeri-negeri Muslim yang lain begitu ya. Nah, ini juga terjadi. Nah, maka ketika kemudian kita ingin melihat ya faktor apa yang sebetulnya ya menjadi penyebab ya dari persoalan ini ya, maka berulang kali ya kita sering membicarakan hal ini. Saya sering menggambarkan bahwa setiap persoalan ya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu tidak akan pernah lepas dari apa ya yang disuasanakan di dalam masyarakat itu. Yang nantinya ya pensuasanaan ini ya akan sangat berpengaruh terhadap setiap aktivitas ataupun perbuatan yang akan dilakukan individu di dalam masyarakat. Begitu. Nah, sehingga singkatnya kita seringkali menggambarkan ya bahwa setiap aktivitas ataupun perbuatan yang dilakukan oleh individu ya itu sederhananya akan sangat ditentukan oleh mindset, point of view, apalagi ya ideologi apa ya yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Nah, dan sahabat muslimah semua ya berbagai fenomena ini ya yang saya gambarkan tadi seperti sebuah wabah saja begitu ya Mbak Tri, yang di mana-mana itu sudah terus begitu ya bergulir ya kasus ini begitu ya. Nah, ini setidaknya ya sudah saatnya membuka mata kita ya, sudah saatnya membuat kita itu semakin yakin bahwa sistem kehidupan, pensuasanaan hidup yang memang tidak berdasarkan kepada Islam itu mengandung fasad wa afsad, ya, mengandung kerusakan dan juga dia merusakkan, begitu, ya. Nah, dan semua ini tidaklah menjadi sesuatu yang bisa kita anggap enteng, gitu ya. Kenapa? Karena memang di dalam Islam persoalan nyawa bukan persoalan enteng, gitu ya. Bahkan lenyapnya dunia ini tadi ya digambarkan itu lebih ringan dari hilangnya nyawa, begitu. Nah, tetapi kan itu semua tidak termindsetkan, tidak terbentuk pemikiran itu di dalam pensuasanaan kehidupan yang tidak didasarkan kepada sebuah pemikiran yang benar saat memandang kehidupan ini. Ya, kita katakan saja, hari ini sistem kehidupan kita mengadopsi sistem kehidupan yang berasaskan kepada sekulerisme, sebuah asas kehidupan yang betul-betul meminggirkan, memarginalkan ya
titah Allah, ya, syariah Islam, risalah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sebagai warisan dan wasiat terbaik bagi umat manusia jika ia ingin selamat hidup di dunia, gitu ya. Nah, tapi semua ini di mana? Dipinggirkan. Hanya dikerdilkan perannya untuk persoalan-persoalan private saja. Apa itu? Persoalan spiritual saja. Nah, dan dia tidak digunakan untuk mengatur kehidupan kita secara totalitas begitu. Nah, sehingga saya bisa menggambarkan bahwa ya ketika sekulerisme ya itu menaungi kehidupan kita menjadi sebuah atmosfer yang melingkupi kehidupan kita ya. Islam sebagai sebuah asas kehidupan yang benar itu tidak berjalan sesuai fungsinya apa yang kemudian diinginkan oleh Allah ketika ia dititahkan untuk kehidupan manusia gitu ya. Jadi di apa ya Mbak Tria, didisfungsikan begitu ya. Nah, dimandulkan perannya. Nah, padahal di satu sisi kita bisa melihat bahwa ya mirisnya ya yang kemudian disuasanakan dengan sistem kehidupan sekuler ini, sistem kehidupan yang saya katakan fasad wa afsad tadi, sudahlah rusak, dia cacat sejak lahir, ya tidak sesuai dengan fitrah kita, begitu ya. Lalu kemudian dia afsad, merusakkan tadi, ya, ini diberikan dan disasar kepada kaum muslimin. Jadi saya bisa menggambarkan tidak match begitu ya Mbak Tri. Tidak nyambung begitu. Ini kaum muslimin seharusnya ya menggunakan pemikiran ataupun ideologi Islam di dalam hidupnya. Sehingga nantinya hidupnya itu akan tertuntun begitu ya, jalan hidupnya kepada jalan keselamatan. Jalan hidup yang benar, tidak kemudian memiliki pemikiran yang kerdil untuk memandang dunia, begitu. Kenapa? Karena kalau kemudian kita kerucutkan kepada permasalahan bunuh diri ataupun pembunuhan, ya Mbak Tri ya, begitu. Nah, kan kita Iya, sering Ustazah. melihat ya, orang-orang yang melakukan bunuh diri, ya, itu kan lebih banyak itu dipicu oleh apa? Ketidakpuasan, ya kan? Nah, kemudian juga orang-orang yang mereka melakukan pembunuhan, ya, mereka adalah orang-orang yang sebetulnya mengambil jalan pintas ya. Ketika mereka mengalami ya sebuah halangan ataupun hambatan pada saat dia menginginkan sesuatu. Nah, ini yang kemudian saya ingin gambarkan ya bahwa ketika kehidupan yang berlandaskan kepada ideologi yang fasad wa afsad ini ya, inilah yang kemudian memunculkan banyak sekali krisis di tengah-tengah kehidupan kita sahabat. Ya, dimulai dari krisis akidah begitu ya, bagaimana seseorang kemudian memandang sempit tadi ya kehidupan dunianya dan bisa jadi ya memandang dunia ini hanya sekedar ya udah sampai di sini aja begitu ya. Nah, nggak akan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban ya atas apa-apa yang kemudian kita lakukan hari ini. Nah, pemikiran yang seperti inilah yang dibentuk oleh ideologi yang sekuler tadi. Ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Kita dibuat menjadi orang-orang yang liberal, orang-orang yang mengagung-agungkan kebebasan, orang-orang yang kemudian dimindsetkan pada dirinya bahwa hidup ini adalah semau gue, begitu. Ya, semau saya, ya saya mau ngapain ya terserah saya. Ini adalah mindset permisif, serba boleh kan pada akhirnya demikian. Padahal ya dalam perspektif ataupun pandangan kehidupan yang benar berdasarkan kepada ideologi Islam yang datang dari Allah tidak pernah ada konsep permisif itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk itu digariskan oleh Allah untuk menjadi sebaik-baiknya hamba Allah. Bagaimana bisa menjadi sebaik-baiknya hamba Allah? Taat kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Kan begitu, begitu ya. Nah, maka krisis akidah itu menjadi sesuatu yang menjamur hari ini. Dan dia bahkan tersuasanakan. Kenapa saya bilang tersuasanakan? Ya, tidak sedikit ketika kemudian ya proses pembentukan akidah itu ya itu lebih banyak ditopang dengan ide-ide yang bebas ya bagaimana anak-anak kita ya generasi-generasi kita ya sejak kecil ya ketika kemudian kita bicara tentang pembentukan akidah itu kan ini bicara konsep pendidikan ya Mbak Tri ya. Nah itu sejak kecil ya mereka sudah termindsetkan bahwa ya tidak ada yang berhak mengatur kehidupan saya, termasuk Allah, begitu. Iya. Inilah yang sebetulnya menciptakan krisis akidah itu di tengah-tengah umat.
Sehingga ya konsep iman ya, konsep ihsan begitu ya, merasakan bahwa saya memiliki kehidupan yang senantiasa diawasi oleh Allah itu tidak terbentuk. Nah, maka inilah ketika menghadapi sebuah benturan di tengah-tengah kehidupannya, apa yang terjadi? Mengambil jalan pintas, gitu ya. Nah, tidak terfikirkan bahwa dunia ini ya bukan segalanya, bukan akhir dari semuanya, begitu ya. Nah, lalu kemudian juga kita bisa melihat ada krisis yang lain ya, ada krisis moral juga demikian, begitu ya. Nah, ketika menganggap bahwa segala sesuatu di dunia ini ya distandarkan hanya kepada apa yang menurutnya baik saja, begitu. Ya, padahal kan seharusnya apakah aktivitas kita itu baik, apakah aktivitas kita itu buruk, ya. Nah, sebagai seorang muslim ya, wabil khusus ya muslimah, pandangannya adalah syariat Islam, ya. Apa yang kemudian sudah diturunkan oleh Allah. Nah, begitu juga nantinya ya Mbak Tri, hal yang juga tidak jarang ya menimbulkan ya permasalahan pembunuhan ataupun bunuh diri adalah krisis ekonomi yang menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita, dan ini adalah produk tetap ya gitu ya Mbak Tri, saya bisa katakan produk tetap yang memang senantiasa dilahirkan begitu ya oleh sistem Iya, Ustazah. kehidupan yang rusak ini, kapitalisme sekuler ini begitu. Kenapa? Iya. Karena kemiskinan terus-menerus dipelihara begitu. Ya, kan alami yang terjadi di dalam sistem kehidupan kapitalisme sekuler hari ini begitu ya. Bagaimana kesenjangan ekonomi itu memang menjadi sesuatu yang lumrah. Nah, ini juga menjadi persoalan, sahabat ya. Kita semua mungkin sering mendengar bahwa ya betapa kemiskinan ya, lalu kemudian juga kebodohan ya yang dialami oleh masyarakat itu sesungguhnya akan dekat dengan kekufuran. Nah, maka ini merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk menjadi pemikiran kita bersama, ya. Betapa memang kalau ditanyakan tadi faktor apa yang sebetulnya mensuasanakan ataupun menciptakan ya apa namanya berbagai penghilangan nyawa ya terhadap manusia ini, apakah tadi pembunuhan ataupun bunuh diri. Nah, sudah saatnya kita melihat ini kepada sebuah mindset yang makro, ya. Tidak hanya sekedar melihat dari case per case ya, apakah ini muncul karena persoalan ekonomi saja begitu ya, apakah karena persoalan, dia stres karena hambatan, kehidupan sosial saja begitu ya, stres karena beban, keluarga saja, atau stres karena beban, belajar dan sebagainya. Sudah saatnya kita tidak hanya melihat kepada tataran mikro itu. Ya, nah, sudah saatnya kita melihat ya sekali lagi kepada tataran makro bahwa ya semua hal yang ada pada tataran mikro tadi itu hanyalah kalau saya pinjam ya istilah dari beberapa analis ya, itu mengatakan hanya sebagai pemicu saja Mbak Tri ya. Di balik itu semua ya ada sebuah akar masalah, ada sebuah biang ya yang dia memang menjadi payung besarnya semua permasalahan ya, yang tidak lain adalah sekali lagi ideologi yang fasad wa afsad tadi. Begitu ya Mbak Tri? Iya, Ustazah. Syukran, Ustazah. Iya. Nah, mungkin ini juga menjawab ya pertanyaan dari pemilik akun Ummu Khonsa. Jadi pertanyaannya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miris sekali ya Ustazah melihat kondisi umat saat ini. Sebenarnya apa sih Ustazah yang menyebabkan seseorang itu mudah menghabisi nyawa orang lain, bahkan nyawanya sendiri? Nah, kemudian dari pemilik akun Ummu Khalid Abdurrahman. Ustazah, apa sih faktor terbesar yang membuat para pelaku sangat meremehkan nyawa manusia? Padahal tersebut sangat besar di sisi Allah. Mungkin sudah terjawab ya, sahabat muslimah, karena sesungguhnya pembunuhan yang dilatar belakangi dengan berbagai motif tadi, ini menunjukkan bahwa yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ustazah tadi, kerusakan secara makro ya Ustazah, baik itu pemikiran, kemudian perasaan dari umat, kemudian aturan kehidupan yang itu berlandaskan kepada asas sekulerisme, di mana Islam itu tidak difungsikan gitu sebagai sebagaimana mestinya gitu. Iya, betul. Nah, kemudian kita berlanjut ya Ustazah ke pertanyaan yang ketiga dari sahabat muslimah pemilik akun Inke Nobrika Pertiwi. Assalamualaikum Ustazah, kalau kita bicara tentang kasus penghilangan nyawa,
kayak bunuh diri, kemudian pembunuhan. Masih ada juga nih kasus-kasus sejenisnya yang lain kita temukan, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin nih Ustazah, seperti genosida. Nah, jadi penghilangan nyawa yang dia skala besar yang dilakukan oleh kolonial ataupun penjajah. Nah, lalu ada juga nih hukum-hukum syariah seperti kisos dan bahkan yang terkait dengannya. Bagaimana nih Ustazah kita memandang hal yang demikian? Tafadhol Ustazah. Ya, ya baik. Ini juga menjadi pemikiran kita ya, Mbak Tri ya, dan juga sahabat muslimah karena memang ini masih terkait dengan sebuah penghilangan nyawa ya pada manusia begitu. Nah, tetapi secara singkat ya, nah di awal ini nanti saya ingin mencoba untuk menggiring kita bersama-sama ya memiliki sebuah perspektif yang nantinya ya clear untuk membedakan 2 jenis aktivitas ini ya. Yang pertama adalah aktivitas pembunuhan secara massal ya ataupun genocide ya, genosida tadi yang terjadi di negeri-negeri muslim begitu ya. Nah, lalu kemudian juga ini sesungguhnya merupakan sebuah kejahatan ya yang dilakukan oleh negara penjajah ataupun negara imperial yang memiliki kepentingan terhadap kaum muslimin. Dan ini menjadi sebuah persoalan yang sangat jauh berbeda ya dengan aktivitas yang kedua yang ditanyakan tadi ya. Dengan pemberlakuan hukum-hukum syariat yang ada ya di dalam Islam begitu. Apakah itu nanti bentuknya adalah kisos begitu ya, kemudian berbentuk diyat begitu ya nanti ya. Lalu ada juga ini Mbak Tri ya, satu yang berkaitan dengan aktivitas yang ya sangat dekat sekali sebutnya dengan penghilangan nyawa gitu ya. Nah, ya ini futuhat atau jihad ya, yang Iya, menjadi Ustazah. misi ya sebuah negara Islam begitu. Nah, maka ya sahabat saya ingin mengatakan ya, dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda begitu. Kenapa? Karena ya dua hal ini lahir ya dari pandangan yang juga berbeda gitu. Kita tadi sudah membahas bahwa ya ketika sebuah ideologi mendasari aktivitas individu kah ya, kelompok kah, kemudian sebuah negara kah gitu ya. Nah, maka ini nanti akan melahirkan pandangan-pandangan ya terkait aktivitas apa yang nanti akan dijalankan ya oleh individu, kelompok maupun negara tadi. Nah, maka dalam konteks yang pertama ya aktivitas pembunuhan massal yang terjadi di negeri-negeri muslim ya ataupun genosida tadi ya. Kenapa saya mengatakan ini sebagai sebuah kejahatan ya yang dilakukan oleh para penjajah ataupun imperial kepada negeri-negeri muslim karena sesungguhnya mereka melakukan ya sebuah pembunuhan bukan hanya kepada satu orang, dua orang saja, tetapi ya kepada banyak sekali kaum muslimin yang padahal ya jika kita melihat dari beberapa nas dan dalil yang sudah kita bahas tadi, ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kenapa? Satu nyawa muslim hilang ini lebih ringan daripada lenyapnya dunia. Bahkan ya di dalam apa namanya hadis yang lain ya masih terkait dengan bagaimana kehormatan ataupun keistimewaan dari nyawa muslim ini juga digambarkan oleh Rasulullah bahwa ya sebuah tempat yang sangat mulia bagi kaum muslimin sekalipun Mbak Tri ya Baitullah Ka'bah ternyata digambarkan oleh Rasul hancurnya Ka'bah itu masih lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya satu orang muslim. Nah, ini cukup cukup menjadi sebuah gambaran yang clear ya bagi kita untuk membuktikan dan menilai secara jelas bahwa betapa berharganya, betapa istimewanya harga nyawa seorang muslim. Nah, apalagi ketika kemudian kita melihat sebetulnya di balik pembunuhan massal itu ya, di balik pembunuhan yang terjadi di negeri-negeri muslim terhadap kaum muslimin, ini adalah bentuk dari kezaliman, bentuk dari ketertindasan kaum muslimin yang terjadi
ya, karena hari ini kaum muslimin tidak memiliki perisai, tidak memiliki pelindung yang mampu untuk menghentikan segala kezoliman itu terjadi padanya, gitu ya. Nah, maka ya ini adalah hal ya yang berbeda ya dengan aktivitas yang nantinya yang kedua tadi ya terkait dengan penerapan hukum-hukum Islam ataupun penerapan hukum-hukum syariat Islam. Kenapa? Karena tujuannya berbeda. Kalau yang tadi yang pertama untuk membuat kaum muslimin itu hancur ya dengan cara membunuh secara massal kaum muslimin. Yang kedua, justru pemberlakuan hukum-hukum syariat tadi apakah itu kisos begitu ya, apakah itu diat, ditambah lagi misalnya tadi ya dengan adanya jihad ya nanti untuk jihad mungkin dia agak berbeda begitu ya. Nah, dengan penjaminan nyawa, pemberlakuan dua hal tadi ya terkait dengan kisos dan jinayat nanti ya adanya diat tadi begitu. Nah, dan ini semua ya sahabat muslimah tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk satu. Bagaimana nyawa kaum muslimin ya, bahkan satu orang kaum muslimin ya ini bisa dijaga agar tidak tertumpah darahnya. Begitu ya. Nah, kita bisa melihat ya bagaimana pemberlakuan hukum kisos ya jika ada satu orang yang terbunuh ya ataupun dibunuh tanpa adanya hak ya hak di sini bisa kita artikan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum syara misalnya dia melakukan aktivitas ya membunuh orang lain kah begitu ya atau yang tadi digambarkan di dalam apa namanya Quran surat Al-Maidah ayat 32 tadi begitu ya dia melakukan kerusakan kah gitu ya di muka bumi. Nah, itu hak yang kemudian mereka bisa jadi ya dibenarkan oleh syara untuk dihilangkan nyawanya di dalam Islam karena mereka melakukan jaroim ya sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan di hadapan Allah. Nah, tetapi jika kemudian tidak ada alasan-alasan itu ya penghilangan nyawa itu akan dikenai sanksi pada pelakunya. Nah, satu nyawa itu akan dibalas dengan satu nyawa lagi begitu Mbak Tri ya dan sahabat muslimah lainnya. Nah, maka kita bisa membayangkan ya jika ada orang yang membunuh ya satu orang tanpa adanya sebab yang hak di dalam Islam ya. Lalu kemudian dia dikenai ya sanksi kisos juga dibunuh begitu ya. Nah, kira-kira masih ada nggak yang mau membunuh? Nggak ada. Akan Rasanya sangat berpikir mustahil begitu ya. Nah, ribuan kali Ustazah untuk iya, berpikir. termasuk juga ya selain kisos ini saya jadi teringat dengan salah satu hukum yang juga diterapkan ya, masih terkait dengan had ya, hudud ya, terkait dengan pelaku zina ya Mbak Tria. Ini juga ada yang sampai kemudian, berujung kepada penghilangan nyawa kan, yakni ketika orang yang sudah, menikah ya, muhson ya, dia sudah menikah, melakukan aktivitas zina, maka dia akan dikenai sanksi rajam sampai mati. Mati. Berarti kan itu ada penghilangan nyawa. Tetapi sekali lagi, ya, hukum ataupun ukubat di dalam Islam, ya, ini adalah sebuah aturan yang diturunkan oleh Allah bukan dengan rekayasa manusia, begitu. Maka tidak mungkin ya setiap hukum ataupun aturan yang diturunkan oleh Allah ini salah, begitu. Ya. Dan sekali lagi saya tanyakan, ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan zina tadi, ya, dia sudah menikah, misalnya melakukan perselingkuhan sampai ya melakukan zina, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau dia kemudian dihukum rajam seperti itu sampai mati, saya rasa nggak ada yang berani setelah itu ya Mbak Tri ya, gitu. Iya Ustazah. Iya, dan begitu juga ya salah satu fungsi lainnya ya selain menimbulkan efek jera ya di dalam Islam, hukum dalam Islam itu kan dia menjadi penebus dosa. Ketika hukum itu dilaksanakan oleh negara yang menerapkan Islam secara totalitas, ketika seseorang itu sudah dikenai hukum Islam secara benar tadi ya, tadi misalnya pelaku pembunuhan ya, dia sudah diberlakukan hukum kisos insya Allah ya, di akhirat dia tidak akan dituntut lagi oleh Allah ya atas apa namanya dosa yang dia lakukan di dunia. Dengan catatan bahwa yang melaksanakan hukum itu adalah negara yang berhukum kepada aturan Allah secara totalitas. Selainnya, maka tidak bisa berlaku. Begitu ya. Nah, maka termasuk juga kalau kita melihat ya diat ya Mbak Tri ya dan sahabat lainnya ya.
Kalau diet itu kan, apa namanya, juga diberlakukan hal yang seperti itu, ya. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh, begitu ya. Atau kalau seandainya dia tidak, apa namanya, jinayat ya, anggota tubuh dengan anggota tubuh. Kalau seandainya, tidak bisa dihilangkan ya, nah, karena suatu sebab misalnya ya, nantinya ya, anggota tubuhnya, maka dia harus membayar diat. Diat itu adalah tebusan atau blood money begitu ya, uang darah ya ibaratnya begitu ya, tebusan terhadap, apa namanya, anggota tubuh yang hilang dari seseorang ya. Jadi, apa namanya, dalam pembagiannya ya itu juga jelas gitu ya. Ketika ya seseorang itu hanya memiliki satu itu saja, misalnya di dalam anggota tubuhnya dan ternyata dihilangkan, maka orang yang menghilangkannya itu bisa dikenai sanksi diat penuh, yakni 100 ekor unta. Kalau seandainya mata, gitu ya, kita ambil contoh ya, mata ini ada 2 ya, maka kedua mata ini ya, jika full dia dikenai 100 ya, diatnya 100 ekor unta, kalau setengah berarti 50 ekor unta, gitu. Nah, begitu juga dengan anggota tubuh yang lain, jari-jari kita nih Mbak Tria dan sahabat, muslimah gitu ya. Nah, karena ada 10 begitu ya, nah fullnya ini 100 ya, 100 ekor unta. Jika kemudian yang hilang dari jari kita satu, ya gitu ya, berarti ya orang yang melakukannya harus menebusnya dengan 10 ekor unta. Masya Allah, ya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa disediakan oleh Islam. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga menjadi jaminan dari Allah ya, agar tidak ada yang berani ya, apa namanya, bermain-main dengan nyawa manusia gitu. Ya, jadi penggambaran tadi ya di dalam nas, di dalam dalil ya untuk menggambarkan betapa berharganya nyawa manusia itu memang tidak main-main. Digambarkan lenyapnya dunia membunuh satu orang seperti membunuh seluruh manusia begitu ya, bahkan digambarkan dengan hancurnya Ka'bah, itu adalah sesuatu yang serius begitu. Nah, tetapi sekali lagi ya, Mbak Tri ya dan sahabat muslimah, pemikiran yang seperti ini ya tidak mungkin ya dimiliki oleh orang-orang yang kemudian dia tidak memiliki perspektif ataupun paradigma Islam yang benar ya. Dan paradigma Islam yang benar ini adalah sesuatu yang memang hanya akan lahir ketika seseorang itu meyakini bahwa dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, begitu ya. Nah, maka mindset inilah ya secara filosofis ya mendasar yang nantinya akan ya apa namanya menggiring seseorang ya membedakan dua aktivitas yang tadi ya dengan pandangan yang juga clear begitu ya Mbak Tria bahwa Iya, walaupun Ustazah. dia sama-sama ya menjadi apa namanya, aktivitas ya yang berkaitan dengan penghilangan nyawa manusia, tetapi sekali lagi ya, 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda dan dia berdasarkan ya ataupun berasaskan kepada 2 ideologi yang berbeda. Satu kejahatan, satu, untuk menyelamatkan jiwa manusia. Begitu Mbak Tri. Iya, mhm. Mungkin ini juga sekaligus menjawab nih Ustazah pertanyaan dari Ummu Safa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Padahal di negeri Waalaikumsalam. sudah ada aturan undang-undang yang menghukum para pelaku. Apakah ini cukup memberikan efek jera? Bahkan saat ini berita pembunuhan hampir setiap hari. Mungkin sudah dijawab ya. Iya, Sama heeh. sekali tidak memberikan efek jera Betul. ketika memang berbicara hukum ketika tidak berhukum kepada hukum Allah. Iya, Nah, kita betul berlanjut sekali. nih Ustazah kepada pertanyaan yang selanjutnya dari pemilik akun Siti Rashid. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Seru sekali menyimak program Muslimah Bercerita yang mengangkat tema ini. Banyak fakta kasus pembunuhan, bunuh diri, dan lain-lain yang terjadi di skala nasional bahkan global. Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab atas semua ini? Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Nah, kemudian pertanyaan yang serupa lagi nih, Ustazah. Tanya dari pemilik akun Mbak Bay, membunuh atau bunuh diri kan tidak lepas dari pengaruh sistem merusak hari ini. Apakah kita yang mengambil peran dengan terpilihnya orang-orang yang membuat kebijakan rusak dan merusak ini akan juga bertanggung jawab atas setiap kezoliman yang terjadi. Nah, selanjutnya pertanyaan dari pemilik akun Dara Tunisa. Jika bunuh diri dan pembunuhan terjadi di tengah masyarakat yang tidak tahu Islam, mungkin itu menjadi satu hal yang lumrah karena mereka tidak memiliki orientasi hidup yang
saklek, tapi sungguh ironi jika terjadi di tengah umat Islam. Sebenarnya apa yang salah dalam jiwa umat Islam ini sehingga mudah menghilangkan nyawa atau bahkan nyawa sendiri? Langkah apa yang harus dilakukan menyikapi dan lebih jauhnya memperbaiki kondisi ini? Nah, siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa ya langkah Iya, yang harus kita lakukan ya Ustazah untuk memperbaiki keadaan seperti ini? Tafadhol iya. Ustazah. Iya, heeh. Ini juga harus jadi resolusi, ya. Kenapa? Karena tadi Mbak Tri sudah sejak awal mengatakan ini masalah konvensional, terus berulang, jadi wabah. Kalau saya bilang ini bola salju yang terus menggelinding ya Mbak Tri. Sebetulnya kan Iya Ustazah. kita sudah jengah ya, bosen begitu ya. Nah kalau saya bisa gambarkan secara vulgar, setiap apapun yang kita bahas ya, dan itu lahir dari sistem yang fasad wa afsad ini adalah sesuatu yang sangat memilukan hati ya, membuat kita itu kadang-kadang berpikir sepertinya memang ya segala sesuatu yang dihasilkan oleh kehidupan yang asas kehidupan yang dia tadi merusakkan ini ya, terkadang adalah hal-hal yang di luar akal sehat manusia begitu ya. Nah, bahkan tindakan yang dilakukan ya, aktivitas yang dilakukan ya, itu melebihi maaf ya, melebihi perbuatannya ataupun aktivitasnya para binatang gitu ya. Nah, apa namanya, kalau kita kemudian, mengukur itu semua begitu ya. Nah, ini kan menunjukkan betapa, luar biasanya ya dalam tanda kutip ya Mbak Tri ya, luar biasanya itu Iya. gitu ya. Nah, betapa akutnya kerusakan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Nah, maka sudah sepatutnya memang pertanyaan itu muncul juga di benak kita, ya. Siapa yang kemudian harus memperbaiki itu semua ini semua dan kemudian apa yang harus kita lakukan, begitu ya. Nah, kalau ditanya siapa yang harus, apa namanya, ambil peran, ya, maka, singkatnya ya saya bisa katakan semua harus ambil peran, ya. Walaupun kita sama-sama memahami kebutuhan terbesar kita saat ini adalah hidup di dalam sebuah sistem kehidupan yang benar. Artinya kebutuhan kita adalah mencampakkan kehidupan rusak ini, kita ganti dengan kehidupan yang benar sistemnya, gitu ya. Dan sistem kehidupan yang benar itu adalah sistem yang lahir dari al-haq ya, al-khair, Islam. Nah, sistem kehidupan yang akan menerapkan Islam sebagai ideologi satu-satunya ya, yang akan memobilisasi kehidupan kita, ini tentunya hanya akan mampu ya difasilitasi oleh sebuah negara Islam bernama Daulah Khilafah Rasyidah. Begitu. Nah, ini adalah mindset yang saya rasa ya sudah ada di benak kita masing-masing, begitu ya. Nah, dan untuk mewujudkan ini, saya rasa kita semua juga sudah hafal bahwa kita harus sama-sama berjuang begitu ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, senantiasa mengedukasi umat, mengedukasi saudara-saudara kita bahwa kebutuhan ini tidak hanya menjadi kebutuhan kita seorang diri semata. Tetapi ini sudah seharusnya menjadi kebutuhan kita bersama. Supaya ini bisa menjadi kebutuhan kita bersama, berarti saudara kita yang lain juga harus disampaikan sebuah pemahaman yang benar. Ya, al-haq al-khair tadi. Ya, sebuah pandangan yang lahir ya dari Islam, sebuah ideologi yang dititahkan oleh Allah, Al-Khaliq wal Mudabbir. Nah, ini ya adalah sesuatu yang sangat mutlak untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini ya, di tengah-tengah kerusakan yang sudah merajalela. Tidak ada hal yang patut ya dilakukan oleh seorang muslim kecuali ya berjuang melakukan dakwah Islam ya untuk menegakkan kembali daulah khilafah rasyidah tadi kembali di muka bumi Allah. Nah, tetapi kemudian ya sebelum daulah khilafah itu tegak, saya rasa ya aktivitas yang perlu untuk kemudian kita lakukan saat ini juga sangat penting Mbak Tri ya. Apa itu? Bisa dimulai dengan saling membangun solidaritas sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Kenapa? Karena ayo ya para sahabat ya kita lihat di sekitar kita betapa kehidupan ya yang sudah rusak hari ini membentuk pribadi-pribadi muslim menjadi orang-orang yang individualis, membentuk pribadi-pribadi muslim yang dia hanya peduli dengan urusannya saja. Selama tidak mengusik orang lain dalam tanda kutip begitu ya. Nah, lalu kemudian dia merasa bahwa semua kebutuhannya itu sudah tercukupi. Terkadang ya, tidak sedikit saudara-saudara kita kaum muslimin ya, itu tutup mata dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya ya. Ayo kita jujur-jujuran.
saudara-saudara kita yang melakukan pembunuhan, saudara-saudara kita yang melakukan bunuh diri, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi pressure hidup yang terlalu besar. Dan mereka bisa jadi pertama tadi ya mengalami berbagai krisis yang sudah dihasilkan oleh biang ya kerusakan hari ini adalah sistem kapitalisme sekuler tadi yang memang tidak menjadikan Islam dan aturan Allah sebagai pegangan hidup begitu ya. Nah, ketika mereka sudah mengalami krisis akidah, krisis moral, belum lagi krisis ekonomi tadi ya, Mbak Tri yang semakin menghimpit, stres ya, Iya, pemicu stres itu semakin besar dan mereka tidak memiliki relasi untuk saling berbagi, siapa yang harus mereka minta tolong begitu ya. Lalu kemudian mereka juga tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Nah, maka mungkin ini adalah saatnya kita untuk mencoba open mind ya, open eyes begitu, melihat saudara kita ya, termasuk melihat kepada diri kita ya. Mungkin ini adalah sebuah penjagaan yang sangat juga penting ya kita lakukan ya untuk melihat apakah ya memastikan diri kita itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja ketika sistem hidup yang rusak ini masih berlangsung. Dalam baik-baik saja tadi melakukan checking dalam arti begini, apakah kadar keimanan kita itu berada pada kadar keimanan yang kemudian Allah inginkan ada pada diri kita. Sehingga tidak membuat kita itu menjadi orang-orang yang lemah ya pada saat menghadapi kehidupan yang berdasarkan kepada sistem yang sangat tidak manusiawi ini. Nah, lalu kemudian checking terhadap diri sendiri tadi ya dilanjutkan dengan checking kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan cara seperti inilah kita bisa saling bahu membahu ya, membangun tadi apa yang saya katakan sebagai social solidarity gitu ya, solidaritas sosial di tengah-tengah kita untuk merapatkan barisan kaum muslimin, merapatkan ukhuwah kita agar kita memiliki sebuah rasa yang sama begitu ya, sebuah pemikiran yang sama nantinya mudah-mudahan meningkat ya dari kesamaan rasa itu menjadi kesamaan pemikiran begitu ya. Dan kemudian ketika kita sudah memiliki kesamaan pemikiran, nanti akan bersama-sama kita memperjuangkan agar kesamaan peraturan itu ada pada kehidupan kita hari ini. Insya Allah ya dengan langkah-langkah ini ya dengan aktivitas yang mungkin kelihatannya sepele ya Mbak Tri ya, kecil begitu ya, iya hanya Ustazah. sekedar melihat saudara kita, tetapi ya sahabat muslimah kita harus mengingat ya, sang teladan kita, sang revolusioner peradaban dunia itu pernah memberikan sebuah wasiat kepada kita. Barang siapa yang bangun pagi tetapi tidak memikirkan urusan umatku, maka beliau katakan apa? Ya, maka sesungguhnya mereka bukan termasuk golonganku. Assalamualaikum. Nah, jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita renungkan gitu ya. Nah, sehingga kita ya senantiasa insya Allah ya akan berupaya di dalam kehidupan ini menjadi pertama ya Mbak Tri dan sahabat muslimah orang-orang yang senantiasa berada di dalam al-khair, di dalam kebaikan dan yang kemudian yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa insya Allah menjadi penyeru kebaikan ya yang akan mengajak saudara-saudara kita ya menuju sebuah kehidupan yang rahmatan lil alamin, memberikan keselamatan kepada dunia. Agar apa nantinya ya yang kita harapkan ketika kesamaan perasaan, pemikiran, kemudian peraturan itu terwujud ya, ada kalanya di mana nanti negara yang menaungi kehidupan kita adalah negara yang benar-benar peduli dengan nyawa kita. Adalah negara yang benar-benar peduli dengan pertanggungjawaban di mahkamah Allah nantinya. Dan negara ini adalah negara yang sekali lagi ya hanya menerapkan Islam secara totalitas ya, yakni Daulah Khilafah Rasyidah. Ya, begitu ya Mbak Tri ya. Sehingga memang Iya, artinya ya ini adalah tanggung jawab apa namanya berlapis begitu ya. Ya, elemen berlapis dimulai dari individu kita, kemudian komunitas kita, ya, masyarakat kita, ya, termasuk juga negara kita untuk memperhatikan agar apa tidak terjadi lagi ya penghilangan nyawa terhadap kaum muslimin secara khusus ataupun manusia secara umum di belahan dunia manapun ya selama penghilangan nyawa itu tidak memiliki hak yang benar di hadapan Allah begitu ya wallahu alam bisawab ya demikian Mbak Tri iya, syukran Ustazah.
Iya. Nah, terima kasih kepada sahabat muslimah yang sudah mengirimkan, pertanyaannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dibacakan satu persatu. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari pembicaraan kita kurang lebih, 1 jam, bahwa sesungguhnya di sini Islam memandang nyawa manusia itu adalah, satu hal yang sangat berharga. Kemudian rusaknya tatanan kehidupan di masyarakat, baik itu pemikiran, perasaan, dan aturan, itu karena ideologi kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan ketika peran agama itu tidak dipakai dalam kehidupan. Nah, kemudian pembunuhan yang terjadi terhadap kaum muslimin yang ada di belahan dunia lainnya itu adalah bagian dari kezoliman ya, ketika umat Islam itu tidak ada perisai ataupun pelindung, berbeda halnya dengan Islam, adanya penghilangan nyawa karena memang diberlakukannya sanksi hukum di dalam Islam itu, misalnya di dalam kasus pembunuhan dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari rahmat yang Allah turunkan dari sebuah aturan, bagian dari penebus dosa dan memberikan efek jerah kepada pelakunya. Nah, dari perbincangan kita ini bisa juga diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya individu tapi juga masyarakat dan maupun negara, yakni kita sebagai individu melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana mewujudkan kehidupan Islam di tengah-tengah umat di dalam sebuah bingkai sistem khilafah. Karena apa? Dengan sistem khilafah lah aturan Islam itu bisa diterapkan dengan sempurna, dan solidaritas di tengah-tengah kaum muslimin itu akan terbangun, kontrol sosial di masyarakat itu akan terbangun. Nah, itu yang kita harapkan. Terima kasih kepada Ustazah Siti Nafsiyah yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Iya. Ya, nanti lain kali kita akan bincang-bincang kembali ya Ustazah. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan ya kepada kita, Mbak Iya, Tili. Ya. amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada sahabat muslimah yang sudah bergabung. Saya mewakili narasumber dan tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan, kurang lebihnya terkait masalah kendala teknis. Jangan lupa untuk senantiasa stay tune di Muslimah Bercerita setiap Rabu malam Kamis pukul 19.30 dengan tema yang lebih menarik lagi, Muslimah Cerdas Hanya dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.